Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, kelas AK20A. Hari ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi, yaitu pencatatan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan balance antara sisi debit dan kredit. Rumus: aset, liabilitas, ekuitas. Aset debit bertambah dan kredit berkurang, liabilitas debit berkurang dan kredit bertambah, ekuitas debit berkurang dan kredit bertambah, pendapatan debit berkurang dan kredit bertambah, beban biaya debit bertambah dan kredit berkurang. Citra Panca Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan alat berat, pemancangan, dan pekerjaan jembatan. Usaha ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di kawasan Kima. Berikut ini transaksi dan kejadian di bulan pertama. Tanggal 1 Januari 2019, membuka rekening di Bank Simniaga, Cabang Makassar sebagai modal awal sebesar 45 juta berupa peralatan 1.350 juta, bangunan 1.792 juta. Transaksinya yaitu kas bertambah 45 juta, peralatan bertambah 1.350 juta, bangunan bertambah 1.792 juta, modal bertambah 3.142 juta dengan keterangan modal awal. Tanggal 2 Januari 2019, membeli bahan spare part yang habis pakai secara kredit seperti baut, kunci L 1 set dan spare part lainnya sebesar 11.025.000 diakui sebagai biaya perlengkapan. Transaksinya modal berkurang 11.025.000, utang usaha berkurang 11.025.000 dengan keterangan membeli perlengkapan. Tanggal 2 Januari 2019, membayar bahan bakar solar atas kunjungan lokasi proyek Softbank Sengkang sebesar 750.000, biaya konsumsi di jalan atas kunjungan lokasi sebesar 250.000, transaksinya kas berkurang sebesar 1 juta, begitupun dengan modal berkurang sebesar 1 juta dengan keterangan membayar bahan bakar dan biaya konsumsi. 4 Januari 2019, membayar biaya pengurusan surat izin alat di proyek Softbank Sengkang atas pemakaian 25 ton sebesar 2.500.000 sebanyak 2 kali alat di Snaker Makassar. Transaksinya kas berkurang sebesar 5 juta, modal berkurang sebesar 5 juta dengan keterangan membayar surat izin. 6 Januari 2019, menerima atas pemakaian sewa alat kren 25 ton di Softbank sebesar 52.500.000 ditambah mob demobilisasi sebesar 130 juta selama 100 jam. Transaksinya kas bertambah sebesar 182.500.000, modal bertambah 182.500.000 dengan keterangan penerimaan atas pemakaian sewa alat. 8 Januari 2019, biaya uang jalan ke Softbank untuk muat kren 25 ton dengan menggunakan mobil truk low ban sebesar 1 juta. Transaksinya kas berkurang sebesar 1 juta, modal berkurang sebesar 1 juta dengan keterangan biaya uang jalan ke Softbank. Tanggal 12 Januari 2019, biaya uang makan operator selama 100 jam atas pemakaian kren 25 ton di Softbank atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000. Transaksinya kas berkurang sebesar 1.500.000, modal berkurang sebesar 1.500.000 dengan keterangan biaya uang makan operator. Tanggal 13 Januari 2019, biaya pengawalan ke Softbank atas nama Pak Sahabuddin sebesar 750.000. Transaksinya kas berkurang 750.000, modal berkurang 750.000 dengan keterangan biaya pengawalan ke Softbank. 14 Januari 2019, menerima atas pemakaian sewa alat kren 25 ton di Sengkang sebesar 52.500.000 ditambah mob demobilisasi sebesar 135 juta selama 100 jam. Transaksinya kas bertambah 187.500.000, modal bertambah 187.500.000 dengan keterangan penerimaan atas pemakaian sewa alat.
16 Januari 2019, biaya uang jalan ke Sopeng untuk muat kren 25 ton dengan menggunakan mobil truk Lauben sebesar 1.200.000. Transaksinya kas berkurang sebesar 1.200.000, modal berkurang sebesar 1.200.000 dengan keterangan biaya uang jalan ke Sopeng. 16 Januari 2019, merengkut Rina Rusli, staf admin di proyek yang mulai bekerja pada tanggal 16 Januari 2019 dengan gaji per bulan 3 juta per bulan. Belum dijurnalkan karena baru merengkut karyawan atau staf admin di proyek. 22 Januari 2019, biaya uang makan operator selama 100 jam atas pemakaian kren 25 ton di Sopeng atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000. Kas berkurang 1.500.000, modal berkurang 1.500.000 dengan keterangan biaya uang makan operator. Tanggal 25 Januari 2019, biaya pegawai ke Sopeng atas nama Pak Budiman 850.000. Transaksinya kas berkurang sebesar 850.000, modal berkurang sebesar 850.000 dengan keterangan biaya pegawai atas nama Pak Budiman. Tanggal 29 Januari 2019, membayar utang atas pembelian 2 Januari 2019 sebesar 5.100.000, sisa akan dibayar di bulan depan berikutnya. Transaksinya yaitu kas berkurang sebesar 5.100.000, utang usaha berkurang sebesar 5.100.000, sisanya dibayar di bulan berikutnya, sisanya yaitu 5.925.000. Tanggal 30 Januari 2019, menerima atas pemakaian kren 70 ton selama 1 hari di Kapasa sebesar 17 juta. Transaksinya yaitu kas bertambah sebesar 17 juta, modal bertambah sebesar 17 juta dengan keterangan penerimaan atas pemakaian alat. Tanggal 30 Januari 2019, membeli spare part lem, kunci pipa, tang buaya sebesar 895.000 di CV Surya Teknik. Transaksinya yaitu bertambahnya perlengkapan yaitu 895.000, berkurangnya kas yaitu 895.000 dengan keterangan membeli perlengkapan tunai. Tanggal 30 Januari 2019, membayar keperluan kecil untuk operasional kantor dan dicatat sebagai beban lain-lain sebesar 525.000. Transaksinya yaitu kas berkurang sebesar 525.000, modal berkurang sebesar 525.000 dengan keterangan membayar beban lain-lain. Tanggal 30 Januari 2019, membayar tagihan telepon kantor sebesar 1.250.000, air kantor sebesar 725.000. Transaksinya yaitu kas berkurang sebesar 1.975.000, modal berkurang sebesar 1.975.000 dengan keterangan pembayaran tagihan telepon dan air. Tanggal 31 Januari 2019, membayar gaji staf admin proyek atas nama Ibu Rina Rusli sebesar 1.500.000, biaya gaji pegawai akunting sebesar 4.500.000 atas nama Harifin D. Transaksinya yaitu kas berkurang sebesar 6 juta, modal berkurang sebesar 6 juta dengan keterangan membayar gaji staf dan pegawai. Tanggal 31 Januari 2019, menarik uang tunai di Bank Simniaga untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta atas nama Ibu Oi Tijang. Transaksinya yaitu kas berkurang sebesar 10 juta, modal berkurang sebesar 10 juta dengan keterangan pengambilan prive. Selanjutnya laporan laba rugi. Laba rugi di mana rumus pendapatan dikurang beban yaitu pendapatan jasa 182.500.000, pendapatan jasa 187.500.000, pendapatan jasa 17 juta, total pendapatan yaitu 387 juta. Biaya transportasi 4.800.000, biaya lain-lain 3.025.000, biaya konsumsi 3 juta
biaya bayar utang 5.100.000, biaya peralatan 11.920.000, biaya air dan telepon 1.975.000, biaya gaji karyawan 6 juta, total biaya 35.820.000. Laba bersihnya yaitu 351.180.000. Kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas, yaitu ekuitas periode 1 Januari 2019 sebesar 3.187 juta, penambahan modal 0, laba bersih 351.180.000, pengurangan price 10 juta, ekuitas periode 31 Januari 2019 yaitu 3.528.180.000. Lanjut ke neraca, aset lancar, aset terbagi dua yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yaitu kas sebesar 397.205.000, bangunan 1.792.000.000, total aset lancar 2.189.205.000. Aset tetap peralatan 1.361.920.000, total aset semuanya yaitu 3.551.125.000. Kewajiban jangka pendek utang usaha 3.950.000, kewajiban jangka panjang berupa utang usaha. Ekuitas modal 3.547.175.000, total kewajiban dan ekuitas sebesar 3.551.125.000. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan praktikum akuntansi modul 2 persamaan dasar akuntansi. Langsung saja, Afinka dan Felicia memulai usaha barang logam tanggal 20 Juli 2019 dengan memasukkan kas sebesar 15.500.000, perabot 210, bangunan 24.100.000 dan tanah sebesar 11.200.000. Transaksi untuk bulan Juli 2019 sebagai berikut. Jadi kas 15.500.000, perabot 210, bangunan 24.100.000, tanah 11.200.000, modal 51.010.000 dengan keterangan modal awal. Kita masuk di A, dibeli dengan kredit barang niaga seharga 5 juta. Utang niaga 5 juta, modal berkurang sebesar 5 juta dengan keterangan pembelian. B, dijual barang niaga dengan kredit sebesar 1.300.000. Piutang naga 1.300.000, modal bertambah 1.300.000 dengan keterangan penjualan. C, dibayar rupa-rupa biaya administrasi umum sebesar 230. Jadi kas berkurang 230, begitupun dengan modal berkurang 230 dengan keterangan biaya administrasi. D, dibayar utang niaga sebesar 2.500.000. Jadi kas berkurang sebesar 2.500.000, begitu utang niaga berkurang sebesar 2.500.000 dengan keterangan utang niaga. E, dibayar biaya iklan sebesar 300. Jadi di sini dibayar beban iklan, berarti kas berkurang 300, modal berkurang 300 dengan keterangan biaya iklan. F, dikeluarkan promes sebesar 2.500.000 tunai dalam 60 hari kepada supplier. Jadi hasil bayar 2.500.000, modal berkurang 2.500.000 dengan pembelian. G, dijual barang niaga seharga 20 juta. Jadi kas bertambah seharga sebesar 20 juta, begitupun dengan modal bertambah sebesar 20 juta dengan keterangan penjualan. H, dibayar rupa-rupa biaya penjualan sebesar 4 juta. Jadi kas berkurang, begitupun dengan modal berkurang
sebesar 4 juta dengan keterangan biaya penjualan. I. Dibayar gaji penjualan sebesar 4 juta. Jadi, kas berkurang sebesar 4 juta, begitupun dengan modal berkurang sebesar 4 juta dengan keterangan biaya gaji penjualan. J. Dibayar gaji pegawai kantor sebesar 3.500.000. Berarti di sini kas berkurang sebesar 3.500.000 dan modal berkurang 3.500.000 dengan keterangan biaya gaji pegawai kantor. K. Diterima promes dari seorang langganan untuk diperhitungkan dengan utangnya. Jadi hasil tagih 1.300.000, piutang niaga berkurang sebesar 1.300.000. I. Dibayar pajak penghasilan sebesar 3.500.000. Jadi di sini kas berkurang 3.500.000, modal berkurang 3.500.000 dengan keterangan pajak penghasilan. Jadi kas total dari semua ini kas 17.470.000, hasil tagih 1.300.000, perabot 210, bangunan 24.100, tanah 11.200, hasil bayar 2.500.000, utang niaga 2.500.000, modal 4.049.280. Jumlah dari kas hasil tagih, piutang niaga, perabot, bangunan, tanah yaitu 54.280, hasil bayar, utang niaga dan modal yaitu 54.280. Kita lanjut ke laporan laba rugi. Penjualan bersih 21.300.000, harga pokok pembelian bersih 7.500.000, barang yang siap dijual 7.500.000, persediaan akhir barang niaga, harga pokok penjualan 7.500.000, jadi 21.300.000 dikurang 7.500.000 sama dengan 13.800.000. Laba kotornya adalah 13.800.000. Biaya usaha, biaya iklan 300, biaya penjualan 4 juta, biaya gaji penjualan 4 juta, jumlah biaya penjualan 8.300.000, biaya admin 230, biaya gaji pegawai kantor 3.500.000, jumlah biaya admin 3.730.000, jumlah biaya usaha 12.030.000, laba kotor usaha 1.770, pajak penghasilan 3.500.000, rugi bersih yaitu 1.730. Kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Modal awal 51.010.000, rugi bersih 1.730. Kita kurang modal akhir Afinka dan Felicia 49.280. Kita lanjut ke neraca. Aktiva lancar, kas yaitu kas 17.470, hasil tagih 1.300.000, piutang niaga 0, perabot 210, jumlah dari aktiva lancar yaitu 18.980, aktiva tetap bangunan 24.100, tanah 11.200, jumlah 35.300, jumlah aktiva totalnya yaitu 54.280. Pasifa kewajiban lancar, hasil bayar 2.500.000, utang niaga 2.500.000, jumlahnya yaitu 5 juta. Ekuitas modal akhir 49.280, jumlah pasifa yaitu 54.280. Sekian dan terima kasih.